Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan Injil Yohanes di ini ya, di Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Judul perikopnya murid-murid Yesus yang pertama. Amin ya. Kita akan baca. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael, berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia,
Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin ya. Amin. Di sini judul perikopnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Waktu kita baca di Matius, Markus, Lukas, waktu itu kisah di situ ditulis bahwa Petrus saat itu merasakan keajaiban. Saat dia semalam-malaman tidak dapat ikan, Tuhan Yesus datang dan dapatlah mereka ikan banyak. Dan kita ingat kejadian saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga menemui para muridnya. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus mencari ikan ya, dan saat menebar jala tidak dapat, tapi saat seseorang menyuruh menebar jala dapat 153 ekor sampai mau koyak. Dan Petrus langsung ingat, ini Tuhan Yesus. Karena waktu pertama kali mengikut Tuhan Yesus, sebelum ikut ya, merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Ternyata sebelumnya Andreas, saudara dari Simon Petrus, mendapat peneguhan dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan Roh Kudus sudah menyertai. Bahkan bapak dari Yohanes Pembaptis yaitu Zakaria saat keluar dari bait Allah bisu, tapi saat Yohanes Pembaptis lahir langsung berbicara. Keajaiban-keajaiban yang tidak bisa mereka sangkal membuat mereka meyakini bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi. Sehingga kita tahu ya, para pembesar-pembesar di sekeliling Yohanes sampai mencari cara untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes pun segan pada Yohanes Pembaptis, tapi saat Herodes ini ya melakukan pesta, anak dari istrinya, anak tiri ya, menari. Akhirnya dia memberi pertanyaan, apa yang kamu mau, apapun akan aku berikan. Akhirnya dia tanya ke ibunya. Ibunya itu dendam sama Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis berani memberitahu Herodes ya bahwa yang dilakukan dia itu salah karena mengambil istri dari saudaranya. Jadi istri Herodes ini dendam. Akhirnya dia meminta anaknya perempuan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes pun sebenarnya tidak tega, tidak mau, tapi karena dia berbicara di depan tamu-tamunya, akhirnya dia memenggal Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis meninggal karena kelicikan dari istri Herodes yang merasa sakit hati karena Yohanes Pembaptis berani memberitahu kesalahan Herodes karena telah mengambil istri dari saudaranya. Nah, ini ya, jadi Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kelicikan dari istrinya. Yohanes Pembaptis sendiri meninggal karena kelicikan seorang wanita yang tidak mau diberi pengertian atas kesalahannya. Nah, kita di sini bisa mengerti ya, kenapa
Yohanes Pembaptis itu begitu dipercaya omongannya, begitu dipercaya setiap perkataannya, karena sejak dalam kandungan tanda-tandanya itu sudah sangat jelas. Kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ibunya Elisabet saat bertemu dengan Maria, Yohanes itu melonjak kegirangan di dalam kandungan karena ibu Tuhannya datang. Dan Elisabet langsung kepenuhan Roh Kudus, sehingga berkata-kata mengeluarkan isi hati dari Yohanes Pembaptis. Roh Kudus berbicara melalui Elisabet. Ibu Tuhanku datang. Nah, jadi kita bisa mengerti ya, saat Yohanes Pembaptis ini ya, di ayat pertama berkata ya, di ayat kedua Yohanes Pembaptis berkata demikian. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus lewat di hadapan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis melihat, dia berkata kepada muridnya. Muridnya ini sangat mempercayai Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis semakin besar semakin kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah pernah baca sebelumnya. Kecil saja sudah kepenuhan seperti itu. Semakin besar Yohanes Pembaptis semakin kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini perkataan Yohanes Pembaptis ini ya, yang membuat murid-murid Yohanes Pembaptis ini mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kita tahu ya, pengikut Tuhan Yesus yang pertama itu awalnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Murid yang pertama adalah Andreas. Kita ini ya, kita lihat pembicaraannya ya. Ketika Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Lalu Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihat. Dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi dua orang itu salah satunya Andreas, saudara dari Simon Petrus. Nah, kemudian Andreas ini mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Lalu ia berkata kepada mereka, Simon Petrus ya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Jadi Andreas membawa saudaranya kepada Yesus. Karena apa? Andreas sama temannya sudah mengikuti Tuhan Yesus, menanyakan di mana rumah Tuhan Yesus, dan mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, kira-kira waktu itu jam 4. Yesus memandang dia dan berkata, Yesus memandang Petrus dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Apa reaksi Filipus? Filipus ternyata mau. Dan saat Filipus bertemu dengan Nathanael, Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi kita tahu ya, dasar-dasarnya murid itu percayakan pada Tuhan Yesus itu tidak serta-merta percaya saja. Ternyata karena apa? Berasal dari mulut Yohanes Pembaptis, yang perikop sebelumnya adalah apa? Tugas Yohanes Pembaptis itu apa? Bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Dan saat Yohanes Pembaptis berkata kepada salah satunya Andreas ya, dua muridnya itu bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya
bertanya di mana rumahnya. Ini kejadiannya, luar biasa ya. Dan Filipus mengatakan seperti itu kepada Natanael, kami telah menemukan Mesias yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus Kristus. Mereka ada dasarnya. Percaya kepada Tuhan Yesus itu karena keluar dari mulut Yohanes Pembaptis sendiri. Di mana tugas dari Yohanes Pembaptis itu adalah bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Amin ya. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret? Itu yang dikatakan Natanael. Amin ya. Kata Filipus kepada Natanael, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Natanael, lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel sejati adalah apa? Israel yang tidak ada kepalsuan. Kan sama dengan seperti itu ya. Tuhan Yesus berkata kepada Natanael yang baru datang kepadanya, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti kita bisa simpulkan ya, seorang Israel sejati sama dengan tidak ada kepalsuan. Orang-orang yang disayang Tuhan sama dengan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita bisa simpulkan seperti itu ya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepada Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata sudah melihat Natanael sebelum Filipus memberitahu Natanael. Kata Natanael kepada Tuhan Yesus ini, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Berarti Natanael saat mendengar perkataan Tuhan Yesus sudah tahu ya, bahwa Tuhan Yesus berkata benar tentang dirinya. Karena Natanael pasti ini ya, ada alasan kenapa Filipus mencari Natanael dan memberitahu Natanael. Karena Filipus pastinya sudah tahu kepribadian dari Natanael. Natanael seperti pribadinya seperti apa, Filipus pasti tahu ya. Dan dan Tuhan Yesus berkata seperti itu di hadapan Natanael. Natanael berarti benar-benar orang yang ini ya. Kalau kita bisa berkata bahwa Natanael ini orang yang juga seperti orang Israel lainnya ya. Hukum Taurat sampai dihafalkan, sampai dibaca berulang-ulang, sampai apal di luar kepala. Jadi Natanael ini benar-benar seorang Israel yang benar-benar memegang teguh hukum ini ya, kitab Taurat ya. Seperti orang-orang Israel pada umumnya ya. Dan ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin ya. Amin. Langit terbuka. Malaikat turun naik. Seperti saat Tuhan Yesus berangkat ke surga. Amin ya. Kitab Yohanes ini benar-benar menarik ya. Semakin melengkapi kitab Markus, Matius, dan Lukas. Jadi kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mengikuti Tuhan Yesus bukan karena pengen ikut saja, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya perkataan dari
Yohanes Pembaptis yang sejak dalam kandungan sudah diurapi Roh Kudus, dan kita baca ya, semakin besar Yohanes Pembaptis semakin kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, benar-benar menguatkan kita. Kiranya renungan kali ini yang benar-benar menyukakan hati kita, semakin menguatkan kita, semakin membuat kita mengerti bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar mempunyai dasar yang kuat, yaitu perkataan dari Yohanes Pembaptis yang sudah bersaksi bahwa Yohanes Pembaptis telah mendengar firman Allah, di mana kalau Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun, yaitu berupa merpati ya, di atas seseorang, itu adalah anak manusia, anak Allah. Dan Yohanes benar-benar bersaksi di depan banyak orang. Dan saat Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus lewat, dia berkata kepada kedua muridnya, yang salah satunya bernama Andreas, yang akhirnya mengajak Simon Petrus. Kemudian Tuhan Yesus mengajak Filipus mengajak Nathanael. Puji Tuhan ya, benar-benar kisah yang benar-benar membuat kita sukacita ya. Benar-benar murid-murid Tuhan Yesus awalnya itu adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Orang yang dari kandungan sudah kepenuhan Roh Kudus. Tanda-tandanya juga begitu nyata ya. Di mana Sakaria keluar dari bait Allah bisu. Kemudian waktu Yohanes Pembaptis lahir langsung berbicara. Amin ya, amin. Benar-benar kisah yang semakin menguatkan ya. Menguatkan kita, semakin memperlengkapi ya kisah dari Tuhan Yesus yang sebelumnya kita baca di Matius, Markus, dan Lukas. Amin ya, amin. Kita akan baca ya. Maaf, kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin ya, amin. Puji Tuhan, amin.